Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Gimana kabarmu menjalani minggu-minggu ini? Semoga semua kegiatan kalian lancar. Sesuai dengan judul, di sini kita akan membahas seorang pemimpin yang berasal dari negara Turki yang kisah hidupnya sering diperbincangkan oleh orang-orang. Kenapa? Karena kisah hidupnya yang menarik. Begitu juga dengan pengalaman militernya dalam memimpin negara Turki, hingga kisah akhir hidupnya yang sangat mengenaskan. Langsung aja ya kita bahas siapa dia. Mustafa Kemal Atatürk lahir tahun 19 Mei 1881. Pada awalnya ia hanya diberi nama Mustafa saja oleh ayahnya yang bernama Ali Riza Effendi. Ia adalah seorang pegawai bea cukai yang ada di negara Turki. Sedangkan ibunya adalah Zübeyde Hanim. Selain ayahnya seorang pegawai kecil, ia juga sebagai pedagang kayu. Ketika umur 6 tahun, ayah Mustafa meninggal dunia. Kemudian ia diasuh oleh ibunya. Ketika di umur 12 tahun, ia masuk ke sekolah militer yang ada di Manastır dan Selanik, yang kini namanya Bitola. Keduanya adalah pusat nasionalisme Yunani dan anti-Turki. Ketika ia sekolah di sana, oleh guru matematikanya, Mustafa diberi tambahan nama yaitu Kemal, yang artinya adalah kesempurnaan. Karena apa? Karena kecerdasannya si Mustafa ini. Mustafa Kemal bersekolah di Manastır mulai tahun 1895 hingga tahun 1905. Ia lulus dengan predikat letnan, yang kemudian ditugaskan di daerah yang bernama Damaskus. Di Damaskus ia bergabung dengan kelompok-kelompok kecil yang bernama Tanah Air dan Kemerdekaan. Kelompok kecil rahasia ini terdiri dari perwira-perwira yang menginginkan pembaharuan dan menolak atau menentang Kesultanan Utsmaniyah. Tahun 1907, Mustafa Kemal bergabung dengan Komite Kesatuan dan Kemajuan yang disebut juga dengan Kelompok Turki Muda. Tahun 1908, kelompok Turki Muda berhasil merebut kekuasaan dari Sultan Hamid II, yang kemudian Mustafa Kemal menjadi tokoh senior militer. Di tahun 1911, Mustafa Kemal pergi ke Libya untuk membantu melawan invasi Italia. Dan di tahun 1913, Mustafa Kemal kembali ke Turki. Kemudian ia diangkat menjadi Komandan Pertahanan Utsmaniyah di wilayah Çanakkale atau di pantai Trakya. Sedangkan di tahun 1914, Mustafa diangkat menjadi atase militer di daerah Sofia. Pada Perang Dunia Pertama, Mustafa Kemal berhasil mengusir sekutu dari negara Turki. Karena keberhasilannya mengusir sekutu dari negara Turki ini, Mustafa Kemal berniat membuat pemerintah tandingan di Anatolia. Keinginan Mustafa Kemal membentuk pemerintah tandingan adalah karena kebijakan Sultan bertentangan dengan kepentingan nasionalisme Turki. Dan Sultan masih menjadi boneka sekutu, dan akhirnya kebijakan atau aturan-aturan yang dikeluarkan pun merupakan pencitraan dari keinginan sekutu. Mustafa Kemal akhirnya dipromosikan menjadi kolonel dan ditempatkan di daerah Gallipoli. Selama ia menjadi kolonel, Mustafa Kemal berhasil menahan sekutu yang ada di daerah Congbayeri dan di bukit-bukit Anafarta. Karena keberhasilannya ini, kemudian Mustafa Kemal dinaikkan lagi pangkatnya menjadi brigadir jenderal. Kemudian ia mendapatkan gelar pasya. Dan pengaruh militernya ini sekarang sudah diperhitungkan oleh para perwira dan juga musuh-musuhnya. Karena pengaruh dan pengalamannya ini pula, akhirnya Mustafa Kemal berhasil menggulingkan Kesultanan Utsmaniyah dan merebut kembali daerah-daerah yang sudah diserahkan kepada Yunani. Pada tahun 1919, ia bersama teman-temannya mengeluarkan deklarasi Anasya yang berisi tentang mengapa wewenang Istanbul itu tidak sah. Pada tahun 1921, secara resmi, Kesultanan Utsmaniyah dihapuskan oleh Mustafa Kemal. Dan pada tahun 1923, resmilah didirikan sebuah negara Republik Sekuler Turki yang presiden pertamanya adalah Mustafa Kemal Pasha.
Semenjak Mustafa Kemal Pasha menjadi Presiden Republik Turki, ia mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Di antaranya adalah menghapuskan institusi Islam, kemudian mengganti seluruh huruf Arab menjadi huruf Latin. Hukum-hukum Barat mulai diterapkan oleh Mustafa Kemal, misalnya pada sistem kalender, cara berpakaian, juga emansipasi wanita atau feminisme. Mustafa Kemal menyerukan kepada rakyatnya untuk memodernisasi pakaian mereka, baik itu laki-laki maupun perempuan. Perempuan tidak wajib menggunakan tutup kepala atau jilbab atau hijab. Karena baginya, hijab jilbab itu tidak modern. Di tahun 1926, Mustafa Kemal mengeluarkan aturan sekuler, yaitu wanita dan pria mendapatkan hak waris yang sama. Padahal hal ini sangat berbeda dengan ajaran agama Islam, teman-teman. Padahal Mustafa Kemal sendiri itu agamanya Islam. Tapi justru dia tidak menerapkan hukum Islam yang sudah berlaku di negaranya. Ia mulai mengizinkan wanita untuk berkarir di berbagai bidang, baik itu di bidang hukum, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Di masa kepemimpinan Mustafa Kemal ini, banyak sekali muncul wanita-wanita karir. Hukum Turki tidak mengakui pernikahan agama dan tidak mengakui poligami, tetapi masyarakat yang ada di pedesaan masih melakukannya. Seorang wanita bernama Keriman Halis mengikuti sebuah kontes kecantikan Miss Turki dan Miss Universe di tahun 1932. Hal ini menjadi sebuah simbol kebebasan baru di negeri Turki. Bagi Atatürk, negara tanpa peran perempuan yang aktif akan menjadi negara yang terbelakang. Baginya Turki harus belajar dengan negara-negara di barat untuk menjadi negara yang maju. Bagi Atatürk, wanita merupakan korban dari aturan atau hukum-hukum agama yang konservatif. Mustafa Kemal juga melarang pemakaian fes. Fes adalah pakaian yang dikenalkan oleh Sultan Mahmud II sebagai aturan berpakaian di masa Kesultanan Utsmaniyah. Mustafa Kemal mendorong memakai pakaian ala orang barat. Ia bahkan menggalakkan produksi minuman keras di dalam negeri, mendirikan industri minuman keras milik negara. Padahal ia tahu bahwa dalam agama Islam dilarang minum alkohol atau minum minuman keras. Tetapi Mustafa Kemal ini sangat menyukai minuman keras, teman-teman. Dia sangat menyukai alkohol, juga minuman-minuman khas dari Turki yaitu raki, dan banyak sekali minumnya. Dalam agama Islam, membuat patung atau menyembah berhala adalah musyrik atau syirik. Tetapi Mustafa Kemal justru membuat dan bangun museum-museum, musik, opera, balet, digalakkan oleh Mustafa Kemal ini, teman-teman. Mustafa Kemal Pasha yang memiliki visi sekuler ini dan nasionalistik terang-terangan dan dengan keras menentang ekspresi kebudayaan Islam yang asli yang ada di masyarakat. Penggunaan alfabet Arab pun dihapuskan diganti dengan alfabet Latin. Pakaian-pakaian tradisional Islam juga dilarang pemakaiannya, diganti dengan pakaian modern ala Barat. Tidak lama setelah itu, Mustafa Kemal jatuh sakit. Banyak yang bercerita bahwa Mustafa Kemal ini mengidap penyakit sirosis hati. Nama Atatürk sendiri adalah berarti Bapak Orang-orang Turki. Nama ini diberikan oleh Parlemen Turki pada tahun 1934. Atas jasanya membangun negara Turki menjadi negara sekuler. Oktober tahun 1938, Mustafa Kemal Pasha mulai jatuh sakit. Ada yang bilang penyakit sirosis hati, ada yang bilang penyakit kulit, malaria, dan lain-lain. Menurut seorang dokter, yaitu bernama Dr. Abdullah Azam, dalam sebuah buku yang ia tulis dengan judul Al-Manaratul Mafqudah, menjelaskan prosesi ajal atau kematian Mustafa Kemal Pasha ini sangat mengerikan, teman-teman. Perutnya mulai diisi oleh cairan yang kemudian menjadi kembung. Ingatannya mulai melemah dan dari hidungnya keluar cairan terus-menerus. Untuk mengeluarkan cairan dari dalam perutnya, dokter harus menyuntikkan sebuah jarum, tapi kenyataannya malah justru membuat kakinya semakin bengkak. Wajahnya menjadi pucat pasi seperti tengkorak karena kurus sekali.
Ketika Mustafa Kemal sakit, ia merasakan panas di sekujur tubuhnya, teman-teman. Selain itu, gatal-gatal juga ia rasakan di sekujur tubuhnya, membuat ia sangat menderita. Jika ia sedang tidak tahan menahan rasa sakit dan gatal, ia sering menjerit-jerit sehingga seluruh istana mendengar jeritan Mustafa Kemal ini, teman-teman. Apabila ia sedang merasakan panas, dia minta untuk diajak ke tengah laut untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Bayangkan gimana menderitanya Mustafa Kemal ketika itu. Dan puncaknya pada tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal Pasha dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Proses sakaratul maut yang sangat mengerikan bagi seorang penghancur khilafah Utsmani. Bahkan para ulama-ulama di Turki menolak menyolatkan jenazah Mustafa Kemal ini, teman-teman. Hingga sampai hari ke-9, adiknya Mustafa Kemal memohon kepada para ulama untuk menyolatkan jenazah Mustafa Kemal ini. Akhirnya setelah 9 hari, jenazah Mustafa Kemal Pasha yang sudah berbau busuk ini disolatkan, dikafani, dan kemudian dimakamkan. Namun apa yang terjadi, teman-teman? Ketika jenazah Mustafa Kemal akan dimasukkan ke dalam liang lahat, jenazahnya itu terpental kembali ke atas. Bayangkan, bumi saja menolak jenazahnya. Ngeri banget. Merinding. Karena kejadian ini, para peziarah menjadi repot. Akhirnya jenazah Mustafa Kemal Pasha ini dimakamkan di sebuah bukit di daerah Bukit Angkara yang kemudian ditimbun dengan bebatuan yang sangat berat. Baru bisa dikubur. Setelah 15 tahun jenazah Mustafa Kemal Pasha ini dikubur, kemudian diambil dan dikubur kembali dan dimasukkan ke dalam sebuah museum etnografi yang ada di Ankara, Turki. Di dalam kuburan ini, jenazah Mustafa Kemal Pasha ditimbun dengan batu marmer seberat 44 ton. Apabila teman-teman nih punya kesempatan pergi ke negara Turki, kemudian berniat datang ke kuburannya Mustafa Kemal Pasha yang ada di Ankara, biasanya di depan para petugas akan menyemprotkan parfum atau wewangian kepada Anda atau ke tubuh Anda. Karena apa? Karena di dalam kuburan akan tercium bau yang tidak enak, teman-teman. Dan di sana hampir tidak ada orang yang mengangkat tangan untuk berdoa di sana. Ngeri banget ya. Sebelum Mustafa Kemal Pasha meninggal dunia di tahun 1932, ia mencetak Al-Quran tidak dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Turki. Aroma busuk atau bau busuk yang muncul di makam Mustafa Kemal Pasha ini ada terus sejak ia meninggal dunia hingga saat ini. Nah, inilah cara Allah mengingatkan bahwa jika manusia itu sombong dan melawat syariat-syariatnya, maka ia akan dihinakan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Semoga kita tidak menjadi orang seperti itu ya teman-teman ya. Ngeri banget. Gimana menurut kalian teman-teman ceritanya? Ngeri ya? Semoga kita nggak dapat pemimpin yang seperti itu. Cukup berat cerita kali ini teman-teman. Merinding, ngeri, deg-degan. Karena ngebayangin apabila jadi masyarakat Turki di kala itu tuh ngerinya kayak apa gitu. Semoga Allah melindungi kita di setiap langkah kita, dimanapun kita berada ya teman-teman ya. Jangan lupa ya, kalian like, kalian subscribe, dan kalian share ceritanya ke teman-teman supaya lebih banyak teman-teman kalian yang tahu cerita ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.